Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sidang vonis kasus proyek BTS 4G, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Valery Budianto. Valery, apakah sidang sudah dimulai dan adakah keterangan dari pihak Johnny Plate jelang sidang hari ini? Ya, Egan, persidangan untuk kasus dugaan korupsi BTS 4G baru saja dimulai. Tadi dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Persidangan ini dibuka dan juga dinyatakan terbuka untuk umum langsung oleh Ketua Majelis Hakim Fazal Henry, dan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan vonis atau putusan hakim. Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum ketiga terdakwa maupun terdakwa. Tadi begitu tiba, mereka seluruhnya langsung masuk ke dalam ruang persidangan dan melakukan persiapan. Adapun untuk teknis pembacaan putusan hari ini dilakukan secara bersamaan namun secara bergiliran, dan diputuskan bahwa pembacaan putusan ini akan dilakukan atau diawali oleh terdakwa yang mendapatkan masa tuntutan paling lama dari jaksa penuntut umum, sehingga saat ini sedang dilakukan pembacaan putusan terhadap mantan Direktur Bakti Kominfo Anang Latif, kemudian baru akan dilanjutkan terhadap pembacaan putusan Johnny G. Plate dan diakhiri oleh pembacaan putusan terhadap Yohan Suryanto. Nah, tadi juga disampaikan bahwa terkait dengan teknis pembacaan vonis hari ini, Majelis Hakim ini akan membacakan pertimbangan hukum terlebih dahulu yang tadi juga sedang dibacakan hingga saat ini, dan nanti akan dipertimbangkan juga hal-hal lainnya, misalnya seluruh fakta-fakta persidangan mulai dari bukti-bukti, kemudian saksi, lalu juga akan dipertimbangkan surat tuntutan, pledoi, replik, dan juga duplik. Adapun untuk agenda vonis persidangan hari ini dapat dikatakan cukup cepat karena hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 hari pasca duplik ini dibacakan. Karena kalau misalnya kita melihat persidangan sebelumnya dalam perkara lainnya, biasanya rentang waktu pembacaan vonis dari pembacaan duplik itu memakan waktu sekitar kurang lebih 2 minggu. Namun ini hanya dalam kurun waktu 2 hari saja. Sejak pembacaan duplik di tanggal 6 November lalu, Majelis Hakim ini sudah langsung bisa merumuskan apa isi putusan terhadap ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya pembacaan dari duplik ini, isi dari duplik 2 hari yang lalu tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi pekan lalu, dan juga sama untuk replik ini yang dibacakan tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Dalam hal ini untuk replik dan juga surat tuntutan tadi kembali dibacakan oleh Majelis Hakim, ketuanya yaitu Fazal Henry dalam putusannya bahwa jaksa ini menolak seluruh pledoi atau nota pembelaan dan juga duplik yang diajukan oleh pihak kuasa hukum, karena menurutnya ketiga terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan dugaan korupsi, dan terhadap terdakwa Anang Latif ini dijatuhkan masa tuntutan 18 tahun penjara, Johnny G. Plate 15 tahun penjara, dan juga untuk Yohan Suryanto 6 tahun penjara, dan ketiganya ini juga dibebankan pidana denda dan juga harus membayar uang pengganti atau subsidiar kurungan. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari pledoi dan juga duplik yang disampaikan oleh ketiga terdakwa, pada dasarnya ini berbeda-beda. Kalau misalnya untuk Johnny G. Plate, ia menyampaikan bahwa ia menolak, ia membantah telah melakukan korupsi terhadap kasus ini karena menurutnya ia ini hanya menjalankan perintah jabatan. Dalam hal ini saat itu Johnny G. Plate ini menjabat sebagai Menteri Kominfo yang hanya menjalankan perintah dari atasannya kala itu, yaitu Presiden Joko Widodo. Ada satu pasal juga yang dicantumkan oleh pihak kuasa hukum dari dalam pledoi dan juga dupliknya, yaitu dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Menurutnya karena Johnny ini hanya menjalankan perintah jabatan, maka terhadapnya ini berlaku dasar penghapusan pidana berupa alasan pembenar, sehingga seharusnya kewajiban untuk bertanggung jawab ini beralih dari penerima perintah kepada pemberi perintah. Kemudian juga ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Johnny G. Plate dalam penyelenggaraan Menara BTS 4G ini sudah sesuai dengan risalah rapat kabinet yang bahkan juga sudah dijatuhkan atau dirumuskan dalam peraturan presiden nomor 86 tahun 2020. Kemudian juga hal lain yang disampaikan dalam pledoi dan ditegaskan kembali dalam duplik adalah pernyataan dari Johnny G. Plate yang mempertanyakan apakah mungkin penetapannya sebagai tersangka lalu kemudian sebagai terdakwa ini semata-mata karena ia merupakan korban dari situasi politik. Karena hingga saat ini dan juga selama proses persidangan, jaksa penuntut umum ini tidak berhasil untuk merumuskan dan juga membuktikan bahwa Johnny G. Plate ini melakukan perbuatan melawan hukum. Akan ada sejumlah hal-hal lainnya tentu yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga kita akan sama-sama nantikan apa vonis dan juga putusan hakim yang dijatuhkan terhadap ketiga terdakwa, diawali oleh pembacaan vonis Anang Ahmad Latif, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan vonis Johnny G. Plate, dan nanti akan diakhiri oleh pembacaan vonis untuk terdakwa Yohan Suryanto. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Valery Budianto.
Pemirsa, demikian Headline News. Headline News berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.